Ya, sobat pemenang, kata orang masa muda adalah masa yang paling menyenangkan karena banyak sekali kenikmatan dan juga tawaran-tawaran yang menggiurkan dan kesenangan yang bisa diterima. Tetapi sebentar, kenikmatan dan kesenangan seperti apa yang harus kita terima? Nah, di samping saya sudah ada Bung Isra, teman saya, ya sebut saja ex pecandu narkoba. Ya, kita akan ngobrol banyak dengan Bung Isra dan juga Bu Esther sebagai hamba Tuhan. Ya, pokoknya satu paket pada hari ini. Siap. Nah, masa muda yang juga penuh dengan godaan tentunya. Godaan menggunakan drugs atau narkoba. Untuk itu, izinkan saya Andi Watniel akan memandu sobat pemenang untuk menyaksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini sebelum kita bicara lebih banyak lagi. Oke? Saksikan. Benar kata orang, masa muda adalah masa yang paling indah, gak tergantikan. Jadi, mumpung gue masih muda, gue bebas melakukan apa yang gue mau. Kenapa lu? Jalan tuh orang nabrak gue. Jadi batukan gue. Ini dompet tuh. Men, ini kan dompet orang nabrak gue tadi. Ya udah balikin deh. Bang! Bang! Woi, tunggu bang! Sorry bang. Siapa lo? Enggak bang, gue tadi nemuin dompet lo pas lo nabrak gue di sana. Ya udah, sini. Ngapain lu masih di sini? Ya udah sono pergi. Iya bang. Tunggu. Lu Dennis kan? Lucky ya? Ih, gila. Apa kabar lu, men? Hah? Gue mah baik. Gila. Bukannya lu Ya, gue udah keluar penjara 2 tahun yang lalu. Begitulah ceritanya. Oh iya, kebetulan banget nih. Gue punya barang bagus buat lo. Udah, jam belaga bego. Anggap aja itu ucapan terima kasih gue karena lu udah demuin dompet brother gue si Binyo. Ya enggak? Betul? Yo, bakarin. Udah lo gak usah banyak mikir. udah hisap. Lama lu. Dan jangan Den. Apaan sih, yuk? Mau dicabut-cabut. Apaan sih? Cabut. Den buang. Duduk. Lu gila ya Den? Gila apaan? Lo tuh yang rusuh dari gua sembarangan. Lu tahu gak tadi itu apaan? Enggak. Ya ampun Den, itu cimeng. Cimeng ganja. Yang kalau lu isep, lu bisa nge-fly kayak orang bego. Dan lu tahu abis itu lu masuk penjara deh. Mau? Kagak mau lah gua. Gua kan kagak tahu, gua kira kok biasa. Dan lu tahu mereka itu siapa? Mereka itu preman terminal. Jadi kalau lu punya masalah sedikit aja sama mereka, urusannya bisa nyawa. Tapi kan tadi ada teman SMP gue. Ya ilah, terserah lu Den lah. Apa itu? Sape baru. Apa aja itu? Lu ngebet punya siapa, men? Hah? Cewek anak kuliah bro. Kayaknya dia baru pertama kali naik bus. Wis, mau men. Lu friend. Lucky. Sini. Sini, lu duduk tengah. Ayo duduk. Iya enggak? Duduk dulu. Kabar Iya bang, nggak? apa kabar? Udah lu enggak usah kaku-kaku amat kayak Pak Lurah lo. Di sini gue boleh join nggak? Pastinya dong. Kita tuh di sini saling bantu. Susahnya bareng-bareng. Senang juga harus bareng-bareng, men. Iya enggak? Betul men. Keren ya. Oh, kan keren lagi. Sebagai ucapan selamat datang, lo harus nyimeng bareng sama kita. Oh, enggak. Gue cuma main ngobrol doang kok. Kayaknya asik ya nongkrong di sini. Ngobrol. Hah? Kalau lu mau masuk geng di sini, lu harus ikutin aturan main kita. Lu harus nyobain cimeng ini. Ini barang bagus, bro. Lu harus coba. Gue ngerokok aja deh kalau gitu ya. Bro,
Di sini tuh nggak ada rokok, adanya cimeng. Lu banci banget sih, men. Cimeng aja nggak pernah nyobain. Lu denger ya? Hidup itu cuma satu kali, men. Jangan lu sia-siain hidup itu. Nanti lu bakal nyesel. Ayo. Bakarnya. Wes, lagi pada ngapain nih? Lagi pada ngapain nih? Lagi asik-asik ya? Lu belum pernah nyobain yang ini kan? Ya udah bagi gua lah sini. Emang lu punya duit? Punya lah gua, tenang aja. Tadi mana ya? Ini. Gila. Cuman 100.000. Ya udah Lu nanti gila? gua tambahin. Lu kira harganya berapa? 300.000, men. Gampang lah nanti gua tambahin, ya. Lu sini. Tapi bagi 2. Ya udah, ayo. Terbang lo. Iya, Dennis awalnya sih menolak. Namun pada akhirnya karena digoda dan mendapat tekanan dari teman-temannya, akhirnya mulai mencoba menggunakan drugs atau narkoba yang pada akhirnya membuat Dennis kecanduan. Kalau Bung Isra, kenapa Anda menggunakan narkoba pertama kali? Oke. Pada dasarnya sama seperti cerita Dennis dan gue rasa seperti teman-teman juga yang pemakai. Kalau gue pribadi itu dimulai dari pergaulan ya. Yang pasti gue ingat banget waktu masih SMP itu dimulai dengan rokok. Dan dari situ akhirnya sampai satu ketika karena pergaulan juga ketemu dengan kakak-kakak kelas, itu lingkungan di sekolah. Saya ingat banget ada pressure dari kakak-kakak kelas untuk kita sebagai adik di kelas untuk menggunakan narkoba itu. Awalnya nggak mau pastinya gitu. Oke, kita ngobrol lagi dengan Bu Isra Siap. ya. Apa yang terjadi setelah itu? Karena kita juga akan mengajak Sobat Pemenang untuk menyaksikan tokoh Dennis kelanjutan cerita ini. Apa yang terjadi setelah Dennis kecanduan dengan narkoba? Mari kita saksikan sama-sama. Buruan kasih gua udah gak kuat. Men, kita nggak punya duit lagi buat beli putau. Bersih, men. Kenapa, Mas? Sakit, Bu. Mau saya bawa ke rumah sakit. Ibu ada obat sakit kepala nggak? Nggak ada. Di warung depan saja ada. Bu bisa minta tolong beliin. Saya nggak tega ninggalin teman saya sendiri di sini. Uangnya ntar sekalian sama makannya aja, Bu. Ya, sudah. Tunggu sebentar ya. Yuk, itu pada apaan sih, Yuk? Lu diam aja. Gue bakal kenalin sama seorang yang bisa bantu kita. What's up, bro? Baik, men. Kenalin nih Dennis. Hey, men. Dennis. Gue butuh barang. Ini barang buat lo. Ini duitnya. Lo yang bener aja. Ini kurang, men. Santai, bro. Gue bakal lunasin kekurangannya. Lu janji ya? Tenang aja, bro. Karena lu udah kebanyakan utang sama gua. Cepatnya gue bakal lunasin utang gue sama lu, men. Oke. Kita lihat aja nanti. Iya. Gue cabut, men. Men. Lu udah setor sama Bang Ben? Udahlah, kalau masalah trauma gampang, pulang aja lu. Gue cuman mau ngingetin lu, men. Bang Ben itu bukan orang sembarangan. Dia mafia, men. Salah tahu aja, gue kagak takut, men.
Dia mau via apa kayak gue kagak takut. Udah tenang aja dah. Ya udah, itu terserah lo. Gue nggak ikut campur, men. Gue cabut. Mana lu? Cabut. Ya. Men. Hah? Mana duit gua? Duit. Santai aja lah, men. Nanti gue bayar ya, santai aja. Lu jangan mainin gua. Mana duit gua? Saya pengen mainin lu. Nanti gue lunasin semuanya. Ya, oke. Lu mainin gue, men. Gue udah pernah bilang sama lu, men. Jangan pernah cari masalah sama Bang Ben. Mendingan gue cabut, men. Ya, tolongin gue aja. Masih di sang pemenang. Oh ya, Bu Gisra, tadi kan Bu Esther ya, kita lihat Toko Denis ya. Akibat dari kecanduan narkoba itu dia mengalami peristiwa buruk sampai akhirnya ditusuk oleh bandar narkobanya karena dia kekeh, dia pengen makin narkoba tapi dia nggak punya uang. Betul. Dan akhirnya teman yang dia pikir bisa nolong dia malah ngebuang dia. Gitu. Ini kan peristiwa yang nggak pernah disangka kan gitu. Nah kalau Bu Gisra sendiri apakah pernah juga mengalami peristiwa seperti ini atau sama mungkin atau bagaimana? Ya, kalau dari cerita yang kita lihat sama-sama tadi, itu bisa memungkinkan banget terjadi sama siapa aja. Tapi tidak selalu seperti itu. Nggak harus seperti itu, tapi gini. Artinya gini, karena kebutuhan untuk narkoba ini kan, apalagi sekarang ya, itu bukan satu barang yang murah. Ya. Karena untuk mengkonsumsi itu kita butuh uang yang cukup lumayan banyak. Nah, waktu pas zaman dulu, gue ngalamin juga, bro. Ngalamin yang artinya kekerasan karena tuntutan itu bahkan melebihi dari sekedar kebutuhan makan dan minum. Oke, gue pagi nggak makan masih kuat, gue siang nggak makan masih kuat, bahkan sore nggak makan itu masih kuat, asal jangan putus barang. Nah, sehingga pada saat titik dimana kita udah kebutuhan itu datang, nah itu kekerasan mungkin, seperti apa nih? Dari pengalaman dulu. Ya sama seperti Dipukulin yang Denis, juga? dipukulin karena nggak ada barang, bro. Jadi gue ngambil barang nggak dibayar. Terus misalnya mencuri gara-gara akibat dari kebutuhan itu kan, itu nagih ya. Jadi ada perasaan sakau. Apapun dilakukan. Iya, perasaan yang ketagihan yang sakau itu yang membuat kita, gue mesti dapat nih barang, gimana pun caranya gitu. Yang terburuk dari pengalaman selama candu narkoba apa? Yang terburuk? Yang terburuk sih banyak ya, maksudnya artinya dengan akibat dari narkoba gue pernah dipukulin pasti. Lagi istilahnya bawa mobil tabrakan, naik motor jatuh. Itu istilahnya udah nyawanya ada, kalau kucing ada 9 kan, gue mungkin ada 10 gitu. Terus sampai titik di mana gue pernah ngalamin yang overdosis, bro. Itu yang membuat jerak nih? Overdosis pun yang nggak pertama gue istilahnya sadarnya. Gue overdosis yang kalau gue inget yang ketiga kali baru gue sadar. Itu adalah kejadian unik dalam arti pengalaman secara spiritual kali ya. Yang pada saat gue overdosis, saat itu yang gue tahu teman-teman gue bilang sih 3 hari gue nggak sadar. Buat mereka, gue dianggap gue udah mati, didiemin aja. Nah, itu yang buat wah gila, ternyata teman-teman nih nggak seperti yang gue pikir, peduli, care. Nah, biasa kita kalau di pergaulan tuh lebih dari saudara. Ternyata nggak, pada saat kita susah ditinggalin juga gitu. Seperti kejadian Denis kan. Nah, dalam 3 hari itu ada kejadian yang gue kalau mau cerita nih bisa nangis ya, tapi itu Tuhan banget. Gue belum pernah ngalamin kejadian seperti itu sebelumnya. Secara spirit saya bisa lihat roh saya terangkat. Gila, nih gue mau mati nih. Karena kelihatan jasadnya, jadi tubuhnya. Jadi kita ngelihat tubuh kita kelihatan, sendiri bro, gitu ya? kelihatan. Puji Tuhannya waktu masih kecil, nyokap suka bawa ke gereja. Sekolah minggu lah ya, sekolah minggu. Dan ada satu lagu yang
Itu mungkin udah lebih dari 10 tahun, 20 tahun gua nggak pernah dengar. Tiba-tiba muncul lagu itu. Yang di surga nanti pakai baju putih. Jadi terekam bahwa kalau kita di surga, kita akan seperti ini kondisinya. Nah, pada saat itu gue berpikir gini, nggak mungkin nih gue udah seperti ini masuk surga. Nah, disitulah gue berseru sama Tuhan. Setelah proses berjerak itu kemudian berjumpa dengan Tuhan, Ya. kesananya mulus atau bagaimana? Nggak juga, gue mau jujur, nggak semudah itu juga langsung gue berubah. Tetap ngalamin jatuh bangun. Godaan Tapi tekanan masih tetap ada iya, juga. jatuh bangunnya gue ini sekarang udah ada pijakannya gitu. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu yang membuatku bertahan sampai hari ini. Oke. Karena apa? Gue bersyukurnya sekali lagi gue punya keluarga yang bisa terima gue, support dan ketemu komunitas-komunitas yang mereka benar-benar dukung gue. Gitu. Ya karena kan godaan tekanan tuh selalu pasti Selalu, ada ya. selalu, Jadi pasti. penting sekali ya untuk kita baik yang mungkin belum pernah menggunakan narkoba atau yang sudah terlanjur menggunakan narkoba untuk tahu betul bagaimana sih caranya menolak yang namanya godaan atau Yes. tekanan agar kita memakai narkoba kembali. Nah, nanti kita akan dengar statement atau komentar dari teman-teman para ex pecandu narkoba, bagaimana mereka berjuang dengan cara-cara yang unik dan juga cara-cara yang wah pokoknya seru-seru banget untuk bisa menolak semua godaan dan tekanan itu. Tapi setelah satu ini tetap dia sang pemenang. Iya teman dekat ya. Teman-teman sih yang lebih pengaruhnya lebih besar. Jadi teman-teman dekat khususnya juga. Dan teman-teman yang menurut kita tuh kayak ini orang idola kita gitu loh. Jadi orang yang kita percayai. Langsung kabur sih ya maksudnya. Kalau misalnya kita sekali mungkin itu dalam saat itu enggak, tapi ketemu lagi pasti kita terjebak. Kalau yang belum pernah make ya jangan bergaul sama pecandu gitu. Dan yang paling penting lagi sih dari diri sendiri. Jadi dari diri sendiri kalau kita emang nggak mau coba ya udah. Ya kalau paling saklek ya no thanks gitu, udah. Langsung buru-buru lari ya. Karena kalau kita nolak tapi kita tetap di sana pasti jatuh. Untuk keluarnya salah satunya ya harus komitmen dari diri sendiri untuk berubah. Terus kedua harus ada dukungan penuh dari keluarga. Dan yang terpenting tuh ya kita nggak bisa pakai kekuatan sendiri gitu. Yang penting kita juga harus mengandalkan Tuhan gitu kalau secara rohani gitu. Kalau menurut saya sih salah satu cara yang paling efektif adalah masuk ke rehabilitasi. Ya, masih di sang pemenang and that was comment ya dari para ex pecandu narkoba. Iya, seru banget ya. Tetap semangat ya. Sampai ada yang lari. Seru banget. Terus ada yang jangan bergaul karena Iya. memang harus ada. Itu real hal-hal banget yang mereka memang real. alamin, Iya. alamin. Iya. Bung Isar gimana? Wah, itu sesuatu yang sekali lagi nggak gampang ya untuk kita. Ya kan nolak godaan, tekanan kanan kiri pastinya. segala macam. Cuman di sini yang gue mau tekankan adalah gini, untuk suatu perubahan itu pasti. Iya. Artinya nih, kita harus bangun kesadaran dalam diri kita dulu, Iya, gitu. Bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Jadi pada saat kita niat untuk mau berubah, pasti Tuhan mampukan, gitu. Nah di sini kita juga harus menyadari bahwa nggak cuma diri kita, tapi ada penerimaan dari keluarga. Itu suatu hal yang jadi jembatan buat kita bisa bangkit. Ini gitu. orang tua, bukan orang tua maksudnya. Kita mewakili anak muda. Mewakili gimana Bu Esther? Iya, saya pikir kalau kita menghadapi situasi yang seperti Isra rasakan ini, bagaimana sebenarnya lingkungan keluarga yang terkecil itu sangat-sangat harus ada dukungan, betul. ada penguatan, ada keterbukaan komunikasi ya, sepertinya begitu. Terus yang paling penting juga begini, kalau seseorang sudah menderita di dalam satu situasi seperti itu, dia ada keinginan untuk berubah. Pasti. Berarti di dalam ada keinginan kita perlu dukung. Pasti. Gitu. Harus ada dukungan yang kuat dan dipercaya. Itu saya Itu pikir. dia. Dipercaya itu nomor satu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sahabat pemenang, cara untuk kita bisa menolak ya atau menghadapi yang namanya godaan dan tekanan, baik kita baru sebagai pemula belum pernah menggunakan narkoba ataupun sudah pernah direhab dan akhirnya kembali lagi dan kita menghadapi teman-teman lama kita, yang pertama adalah ya tentu saja kita harus punya sikap tegas. Sekali setuju. enggak ya enggak. Setuju. Gitu. Apapun Jangan itu, coba-coba. enggak, betul, jangan coba-coba. Kemudian kedua adalah
kita lari, bener lari, tapi ya lari daripada lari kesana kemari gitu, lari kepada Tuhan saja. Karena kalau lari kepada Tuhan, Tuhan itu tempat kubur perlindungan yang sangat teguh dan sangat kokoh. Hanya Tuhan yang bisa memberikan satu pelindungan yang begitu kuat supaya kita bisa menguatkan diri kita juga untuk bisa menolak setiap godaan dan tantangan itu. Nah, tapi untuk bisa dapat kekuatan itu dua rahasianya. Jadi nggak cuma sekedar dapat datang Tuhan langsung dapat kekuatan, enggak, ada rahasianya. Nanti saya akan bicara banyak dengan Bu Esther nih. Bu Esther tahu rahasia kekuatan untuk bisa menahan segala godaan dan tantangan ketika itu datang ya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sang Pemenang karena kita akan segera kembali. Kembali di Sang Pemenang. Bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi godaan atau tekanan untuk ya agar kita tidak melakukan dosa, khususnya dalam hal ini kita tidak mencoba drugs ya. Menurut firman Tuhan bagaimana Bu Esther? Oke. Di dalam hal ini kalau kita melihat bahwa godaan itu terus-menerus ada di lingkungan kita. Kita tidak berusaha untuk mendatangi godaan itu. Jadi, kita lebih baik lari dari godaan itu. Menghindari, menghindari cepat-cepat. Kita tidak usah coba-coba. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, secara manusia kita itu kan terbatas. Ya. Ada batas bagi manusia. Kemampuan kita juga di dalam menghindari godaan itu. Ya. Yang pertama kita yang harus lakukan adalah bagaimana kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam menghadapi godaan. Tidak lepas ataupun sesuai dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita selalu minta pada Tuhan di dalam hal ini untuk menghindari godaan itu. Dalam proses kita percaya bahwa bagi Roh Allah tidak ada yang mustahil. Seperti kalau kita baca di dalam Lukas 1 ayat 37, di situ dikatakan dengan jelas bagaimana kekuatan dari Allah itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau boleh saya simpulkan, Sobat Pemenang, ketika Anda menghadapi godaan untuk Anda berbuat dosa atau melakukan hal kejahatan apapun, yang pertama, lari dari godaan tersebut. Jangan diam terlalu lama, jangan nyoba-nyoba, lari. Dan kedua, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan serahkan kepada Tuhan. Karena kita manusia terbatas adanya, tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi kekuatannya kepada kita. Dan kalau kita diam di dalam Tuhan, segalanya akan menjadi lebih baik. Seperti Bung Isra, terima kasih sudah hadir. Walaupun ex-pecandu narkoba, tapi sekarang melayani banyak anak jalanan juga ya. Diberkati pelayanannya ya. Tetap maju terus. Pengen ngobrol pelayanannya, tapi waktu sudah tidak keburu lagi Bu Esther. Saya yakin mahasiswa Anda semua menyaksikan program ini. Dan kita sudah memenangkan banyak orang. Amin. Dan akhirnya Sobat Pemenang, apapun yang Anda hadapi hari ini, esok dan seterusnya, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan sangat sanggup untuk menjadikan Anda sebagai sang pemenang dalam segala hal. Akhirnya, saya Andi Otniel dan seluruh tim Sang Pemenang, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Bye. Yuk, dadah semuanya. Dadah.